Halo dokter, pasien dokter ada yang mengeluh nyeri lutut. Dipikir karena pengapuran. Yuk kita review dulu mengenai pemeriksaan lutut secara tepat. Biar gampangnya, ingat pemeriksaan lutut itu terdiri dari look atau inspeksi, yang kedua feel atau palpasi, dan yang ketiga move atau gerak. Yang pertama, pastikan lutut pasien terlihat. Jadi, kita meminta pasien untuk menggulung celananya. Setelah itu, kita meminta pasien untuk berdiri, lalu kita akan lakukan inspeksi awal. Saat inspeksi awal, kita akan melihat apakah pasiennya obesitas atau tidak, yang merupakan salah satu faktor risiko dari osteoartritis. Berikutnya, kita akan melihat apakah ada scarring, atrofi otot, dan efusi sendi lutut. Nah, kita akan lihat lebih dekat lagi dari bagian depan, samping, dan juga belakang dari lutut pasien. Oke. Dari depan, dokter perlu note apakah ada scarring, lebam, bengkak, luka, dan plak psoriasis, lalu deformitas valgus varus, atau misal perbedaan massa otot quadriceps kanan dan kiri. Dari sisi samping atau lateral, lihat apakah adanya hiperekstensi ataupun fleksi pada lutut, misalnya karena kontraktur akibat trauma. Lihat pula di sisi samping adanya scarring, atrofi otot, atau pembengkakan pada bagian fossa popliteal, contohnya akibat Baker's cyst. Nah, sekarang minta pasien untuk berjalan di ruang praktek agar dokter bisa melihat gait atau cara jalan pasien. Apakah pasien jalan setengah pincang, misal akibat nyeri, ataupun cedera lutut, atau misalnya pasien jalan dengan menyeret kakinya akibat gangguan saraf. Yuk, sekarang kita minta pasien untuk berbaring agar pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pemeriksaan, kita akan memeriksa pada bagian yang tidak sakit terlebih dahulu. Lalu, kita akan melakukan palpasi dari bagian anterior ke arah posterior. Pertama, cek suhu lutut menggunakan bagian belakang tangan kita. Adanya sendi lutut yang teraba lebih hangat dan disertai nyeri dan bengkak bisa saja diasosiasikan dengan artritis ya. Palpasi tendon quadriceps, patella, tendon patella, tuberositas tibia, facet medial dan lateral patella. Nah, adanya nyeri di tendon quadriceps ataupun di tendon patella menunjukkan adanya ruptur ligamen atau tendinitis. Jika dokter curiga atau melihat lutut pasien bengkak, periksa apakah terjadi efusi sendi dengan tes patella tap. Caranya seperti ini. Jika terdapat cairan, maka saat mengetuk patella akan teraba fluktuasi. Dokter juga bisa melakukan sweeping dengan satu tangan dari arah medial ke lateral dan juga sebaliknya untuk mendeteksi efusi yang mungkin masih sedikit. Efusi ditandai dengan adanya benjolan yang mungkin bergerak. Sebelum kita bahas pemeriksaan lanjutan untuk lutut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Berikutnya, kita akan menilai gerakan dari lutut pasien. Ingat, kita selalu periksa dari sisi yang tidak sakit dulu atau yang normal dulu. Gerakan aktif yang pasien perlu lakukan adalah yang pertama, fleksi lutut. Minta pasien untuk menekuk lututnya. Lalu yang kedua, ekstensi lutut, minta pasien meluruskan kakinya di tempat tidur. Sekarang, kita periksa juga gerakan pasif pada lutut pasien. Gerakannya sama, tetapi kita yang menggerakkan kaki pasien. Cek juga apakah ada crepitus di bagian lutut pasien saat melakukan gerakan pasif ini. Yang pertama, gerakan fleksi lutut. Lalu yang kedua, gerakan ekstensi lutut. Pada saat melakukan pemeriksaan ini, kita periksa apakah ada hiperekstensi dari lutut dengan cara mengangkat kaki pasien ke atas. Nah, itu dia pemeriksaan lutut secara umum. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan khusus untuk memeriksa bagian-bagian ini.
Nah, sekarang kita periksa anterior cruciate ligament menggunakan anterior downward test. Minta pasien untuk tetap berbaring dan melakukan fleksi lutut 90 derajat. Nah, tangan kita kedua jempol di tuberositas tibia dan jari-jari kita di belakang lutut. Pastikan kaki pasien terfiksasi dengan cara menaruh beban pada lengan kita untuk menahan kaki pasien. Minta pasien untuk tetap rileks dan tarik tibia ke arah kita sambil merasakan apakah ada pergeseran tibia. Normalnya, tibia tidak bergeser atau hanya sedikit saja bergesernya. Jika tidak ada tahanan sama sekali pun atau banyak pergeserannya, kemungkinan terjadi ruptur anterior cruciate ligament atau ada laxity di ligamen ini. Cara lain adalah dengan Lachman test. Posisi kaki pasien diekstensi dan tangan dominan di bawah lutut dengan jempol di tuberositas tibia. Sementara jari-jari lain di belakang lutut. Tangan non-dominan kita di paha untuk stabilisasi femur. Lalu tangan dominan kita menarik tibia ke depan. Sama seperti anterior downward test, jika ada pergerakan, berarti terjadi ruptur atau adanya laxity di ligamen ini. Sekarang, yuk kita cek posterior cruciate ligament menggunakan posterior downward test. Sama seperti anterior downward test, posisi pasien dan posisi kita tetap sama ya. Tetapi, kali ini kita akan mendorong tibia ke arah pasien, ke arah belakang. Nah, jika ada pergeseran yang signifikan, berarti ada laxity atau ruptur pada posterior cruciate ligament. Berikutnya, kita cek bagian medial collateral ligament menggunakan valgus stress test. Pasien dalam posisi berbaring dan sedikit memfleksikan lututnya, kurang lebih 30 derajat. Nah, kalau misal kita mau cek lutut kanan, tangan kiri kita di bagian lateral lutut, sementara tangan kanan di bagian medial lutut sedikit di bawah. Terus, tangan kiri kita mendorong ke dalam, tangan kanan kita mendorong keluar. Nah, normalnya tidak ada pergeserannya, tetapi kalau misalkan ada ruptur, sisi medial dari sendi lutut akan terbuka. Kalau dokter mau cek lutut yang kiri, kita tinggal ganti tangannya ya. Sekarang kita akan cek lateral collateral ligament dengan varus stress test. Posisi masih sama dengan tadi. Jika mau cek lutut kanan, tangan kanan kita di bagian medial lutut kita, tangan kiri kita berada di bagian lateral lutut sedikit di bawah. Nah, tangan kanan kita mendorong ke arah luar, sementara tangan kiri kita mendorong ke arah dalam. Normalnya, meski kita dorong, tidak ada pergeseran sama sekalipun. Tetapi, misalkan ada ruptur, berarti bagian sisi lateral sendinya akan terlihat terbuka. Kalau misalkan dokter mau cek lutut yang kiri atau yang kontralateral, tinggal diubah tangannya ya. Nah, kita sudah selesai cek ligamen. Berikutnya, kita akan memeriksa bagian meniskus. Mulai dari meniskus medial, yaitu menggunakan tes McMurray medial. Saat cek lutut kanan, minta pasien untuk memfleksikan lututnya. Pegang lutut kanan pasien dengan tangan kiri kita di sisi lateral sendi lutut. Lalu, tangan kanan kita pegang sisi medial pergelangan kaki pasien. Lalu, rotasi ke arah lateral tibia. Kemudian, kita ekstensikan kaki pasien sambil melihat apakah ada nyeri atau bunyi klik. Nah, jika ada, kemungkinan ada robekan meniskus medial. Nah, untuk mengecek kaki kiri, dokter tinggal ubah tangan seperti biasa. Sekarang kita cek meniskus yang lateral. Nah, kalau tadi tangan kanan kita yang pegang pergelangan kaki pasien merotasi eksternal, sekarang kita rotasi internal sambil mengekstensikan kaki pasien. Sekali lagi, jika ada nyeri atau suara klik, berarti menandakan adanya ruptur pada meniskus yang lateral. Dokter juga bisa menilai meniskus dengan tes Apley. Untuk tes ini, pasien diminta untuk telungkup. Tekuk kaki pasien membentuk sudut 90 derajat. Lalu gunakan dua tangan dan lakukan rotasi lateral dan rotasi medial. Jika ada nyeri saat rotasi lateral, berarti ada robekan pada meniskus yang medial. Sedangkan jika ada nyeri saat rotasi internal, berarti ada robekan di bagian yang lateral. Nah, itu dia cara periksa lutut yang tepat. Selalu periksa kedua lutut untuk membandingkan antara lutut. Jika pasien mengeluhkan lutut kanan nyeri, maka mulai periksanya dari lutut yang sehat terlebih dahulu,
yaitu lutut yang kiri. Periksa lutut mulai dari melihat cara pasien berjalan, lalu kita lakukan inspeksi atau look, melihat apakah adanya patologi seperti bengkak ataupun deformitas, lalu kita lakukan palpasi atau feel untuk mengecek suhu, nyeri, dan juga efusi sendi. Berikutnya, kita gerakan lutut pasien untuk melihat range of motion lutut pasien. Jika ada kecurigaan terhadap kerusakan ligamen ataupun meniskus, gunakan tes-tes khusus yang tadi kita sudah bahas. Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!